Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jinda Akmal, kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam di bidang pariwisata, khususnya Candi Borobudur. Saya akan mengerucutkan pembahasan saya menjadi dua topik. Topik yang pertama yakni tentang sejarah Candi Borobudur, kemudian topik yang kedua adalah Candi Borobudur di saat pandemi. Dari sini sampai seterusnya, saya hanya akan menjelaskan melalui rekaman suara, karena jika dibarengi dengan rekaman video, maka ukuran filenya akan terlalu besar untuk diupload. Kuta, 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 kuta. Para peneliti tidak bisa memberitahu secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun, karena pada waktu itu menulis dan membaca atau mendokumentasikan sesuatu untuk masa depan belum menjadi kebudayaan kita. Mereka hanya bisa memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada sekitar abad ke-8. Artinya, Candi Borobudur telah berdiri selama 1300 tahun. Para peneliti memperkirakan bahwa orang yang membangun Candi Borobudur adalah seorang raja bernama Samaratungga. Mereka mengatakan bahwa setidaknya dibutuhkan 4 generasi atau sekitar 100 tahun untuk membangun candi ini. Rencana pembangunan Candi Borobudur tidak hanya berada di pikiran masyarakat pada waktu itu, namun juga ditulis dalam sebuah buku atau sekarang orang mengenalnya dengan sebutan blueprint. Jadi tidak mengherankan bahwa jika raja pertama meninggal sebelum bangunan candi selesai, raja selanjutnya dapat menyelesaikan pembangunannya karena mereka menggunakan buku atau blueprint yang sama. Jika dipikir-pikir kembali, pada abad ke-8, 1300 tahun yang lalu, rakyat kita sudah begitu pintar untuk memikirkan hal semacam itu. Kemudian, banyak sumber yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur hanya digunakan sampai abad ke-11. Dikatakan bahwa pada tahun 1006, Gunung Merapi meletus dengan letusan yang sangat besar, yang mengubur semua hal yang berada di Jawa Tengah, termasuk kerajaan, para korban, dan juga Candi Borobudur. Jadi, semua reruntuhan tertutupi oleh abu. Maka raja dan para rakyat yang selamat pindah ke Jawa Timur. Candi dan reruntuhannya pun dibiarkan dan ditinggalkan. Kemudian, bertahun-tahun setelah itu, pepohonan tumbuh di atas lapisan abu yang menutupi candi, maka candi pun hilang tanpa jejak dari peradaban. Sampai akhirnya, ditemukan pada tahun 1814 abad ke-19 di sebuah hutan. Orang-orang modern datang ke Candi Borobudur. Mereka membuka hutan dan membersihkan abu yang menutupi candi. Mereka terkejut bahwa sebenarnya abu yang menutupi candi selama beberapa abad adalah hal yang baik, karena secara alami hal itu melindungi candi. Mereka berkata bahwa Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Namun, itu tidak sepenuhnya benar karena penemu sebenarnya adalah masyarakat sekitar. Semenjak saat itu hingga sekarang, Candi Borobudur telah direstorasi selama 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1907 hingga 1911. Mereka melakukan banyak hal untuk menyelamatkan Candi Borobudur. Namun, 60 tahun kemudian, lagi, karena terkena banyak hujan dan erupsi Gunung Merapi, candi berada dalam keadaan buruk. Dan pada tahun 1973, UNESCO datang. Mereka membawa alat-alat yang lebih canggih. Mereka datang dan melakukan restorasi kedua untuk Candi Borobudur. Restorasi kedua memakan waktu selama 10 tahun, jadi dari 1973 dan berakhir pada 1983. Kemudian pada tahun 1991, Candi Borobudur didaftarkan sebagai salah satu warisan dunia. Sejak saat itu, banyak orang mengunjungi Candi Borobudur, dan laporan terakhir mengatakan bahwa tiap tahun atau tahun terakhir, Candi Borobudur dikunjungi hampir 3 juta orang. Bisa kita bayangkan, Candi Borobudur adalah magnet yang menarik semua orang dari penjuru dunia. Tidak hanya turis lokal, namun juga turis dari negara lain datang untuk mengunjungi candi. 3 juta orang dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah kondisi Candi Borobudur di saat pandemi. Akan saya jelaskan bahwa Candi Borobudur telah dibuka sejak awal Juni 2020 kemarin. Dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan, Taman Wisata Candi Borobudur dibuka pada tanggal 8 Juni, setidaknya untuk turis domestik. Terdapat 2 kegiatan yang menjadi sasaran atau tujuan pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, yakni kegiatan pelestarian peninggalan sejarah dan kegiatan ekonomi. Bentuk pelestarian peninggalan sejarah yang berlaku adalah jasa tour guide atau pemandu wisata. Dikarenakan adanya new normal, maka terdapat peraturan tambahan yang harus kita taati bersama. Dalam 1 jam yang sama, kuota pengunjung tidak boleh melebihi 140 orang. Di setiap gerbang masuk akan ada penjaga yang memonitor jumlah masuk dan keluarnya turis. Suhu tubuh maksimal yang boleh masuk ke area candi adalah 37,2.
Untuk semua turis yang ingin masuk, harus didampingi oleh satu pemandu. Kemudian, para turis belum bisa menaiki candi atau area yang disebut zona 1. Tiket masuk untuk Taman Wisata Candi Borobudur adalah 50.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Sedangkan tiket untuk masuk ke area candi bersama seorang pemandu adalah 100.000. Namun, menurut saya tidak ada ruginya menyewa seorang pemandu, karena dengan pemandu, kita dapat mengerti dan paham akan pentingnya melestarikan situs peninggalan bersejarah. Rasa bangga akan kehebatan nenek moyang kita perlahan akan mulai tumbuh. Tidak ada kata rugi untuk seorang yang ilmunya bertambah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.